Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan buka dengan sebuah firman yang saya dapatkan di awal tahun. Kita tahu setiap kita pasukan terdahsyat, kita mendapatkan sebuah warning bahwa 40% dari kita adalah Lot dan 40% dari kita adalah Mephiboset. Dan hari itu saya diberi kesempatan oleh Bunita, saya diberi kesempatan untuk mempelajari tentang Mephiboset. Dan hari ini Tuhan menyampaikan satu ayat untuk menjadi ayat pembuka. Dari Ulangan 7 ayat 7 sampai 10 dikatakan seperti ini. Tuhan tidak tertarik kepadamu dan tidak memilihmu karena kamu itu besar dan penting. Kenyataannya adalah kamu itu tidak ada apa-apanya. Dia melakukannya karena cintanya. Dan dia hanya menepati janjinya yang dia buat kepada leluhurmu. Dan hari itu pada saat saya mempelajari tentang Mephiboset, saya sadar bahwa saya ini 100% saya ini Mephiboset. Saya sadar bahwa kalau sampai hari ini saya 21 tahun saya hidup, saya bisa tinggal sampai hari ini diberi kesempatan untuk sharing di depan Bapak Ibu semuanya, itu cuman karena perjanjian yang mama saya punya dengan Tuhan. Dan hari itu saya ditampar, dari awal tahun saya ditampar dengan sebuah kebenaran bahwa Jess sadarlah bahwa tidak ada apa-apa. Kamu dipilih kalau kamu hari ini berdiri, kamu diberi kursi, kamu diberi nama, kamu diberi pelayanan. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu bisa khotbah, tapi karena sebuah perjanjian yang menyelamatkan. Dan hari itu saya pelajarin dan ini benar-benar saya seperti Mephiboset. Saya dari masih dalam kandungan mama saya didiagnosa saya itu lahir akan cacat. Dan hari itu saya diselamatkan sekali lagi karena sebuah perjanjian dan karena sebuah doa. Tapi tidak bisa dipungkiri, seperti Ibrani 12 mengatakan bahwa life is a race. Hidup kita adalah sebuah perlombaan wajib. Mau saya lahir cacat, saya sudah diselamatkan oleh perjanjian, tapi tetap Ibrani 12 mengatakan bahwa kita harus ada di sebuah perlombaan yang wajib. Dan hari itu hari ini saya no choice Bapak Ibu. Saya lahir di sebuah dinasti, saya lahir di sebuah dunia persilatan ya. Saya sudah berlomba sejak saya lahir. Bahkan mungkin kalau bisa dari saya keluar dari kandungan mama saya sudah pegang stopwatch gitu ya. Untuk setiap kali saya punya yang namanya milestone, saya bisa khotbahnya kapan, semuanya di timer. Seberapa cepat saya bisa berlomba dengan yang lain ya. Saya sadar bahwa walaupun saya cacat dan saya sudah diselamatkan karena perjanjian, tapi tetap saya harus ada di perlombaan ini, perlombaan yang wajib. Dan saya ini Bapak Ibu, saya ini anak yang baik, saya anak yang pemalu dan saya benci banget lah sama yang namanya perlombaan. Saya pokoknya kalau ada perlombaan, lomba khotbah, lomba mewarnai, udahlah kalian aja. Saya nggak suka jadi nomor 1. Saya benar-benar nggak suka jadi nomor 1. Pokoknya udah Kenis aja, siapa kayak Ajeng aja, udah nggak apa-apa. Saya nggak suka. Tapi sekali lagi karena saya lahir di sebuah dinasti, saya lahir di sebuah keluarga kerajaan, every day and everything is a competition. Semuanya itu menjadi sebuah kompetisi dan saya suka nggak suka, mau saya sanguin, koleris, melankolis, apapun saya semuanya dilombakan. Ya, mulai dari lomba anak pemimpin yang mana yang punya pelayanan duluan ya. Anak pemimpin yang mana yang keluar negeri duluan. Anak pemimpin yang mana yang lulus kuliahnya paling cepat. Wah, semuanya ada stopwatch-nya Bapak Ibu. Ya. Dan itu menjadi lifestyle kita. Dan buat kita dibandingin adalah nature kita. Ya, nanti kalau saya datang ke Joy, kita makan siang, kita makan malam, dia akan cerita, "Ci, aku habis dibandingin sama ini." Terus kita nangis-nangis berdua. Nanti saya datang, besoknya saya makan siang sama Kenis. Terus habis itu Kenis cerita, "Ji, kemarin aku habis dibandingin sama ini." Terus kita nangis-nangis berdua. Dan itu sudah menjadi nature kita untuk kita ini selalu dibandingin. Bahkan gak cuma dibandingin sama sesama anak pemimpin Bapak Ibu. Iya betul, standar kita sangat tinggi ya. Saya pernah hari itu saya baru memasuki pelayanan dan hari itu saya baru mimpin pujian dan lain sebagainya. Hari itu saya dituding-tuding sama mama saya ya, tanpa mengurangi rasa hormat sama sekali. Tapi ini menjadi sebuah kesaksian. Hari itu saya dituding-tuding dan ditunjuk-tunjuk bilang, "Jessica, kalau kamu tidak bisa memasuki destinimu, jangan salahkan kalau ada anak CS ya, yang hari ini anak CS itu masih ada di sini kerja di Elkua ya. Kalau ada anak CS
dia mimpin pujian dan hadirat Tuhan lebih kenceng. Nah, jadi bukan cuma sama sesama anak pemimpin, bahkan sama anak CS pun saya dibandingkan gitu. Tapi puji Tuhan, saya sudah belajar bisa deal dengan itu. Dan yang namanya dibandingin itu sudah menjadi our nature. Dan sudah ada dalam darah kita, bahwa kemanapun kita pergi sudah ada nama jenderal di jidat kita. Sampai saya punya cerita Bapak Ibu, hari itu saya ke Belanda. Saya pertama kali ke Belanda, saya pergi cuma berempat. Saya, mama saya, papa saya, dan Tante Pauline. Saya pertama kali ke Belanda, saya pergi ke sana. Hari itu saya datang, terus pasukan Belandanya tanya. Mereka belum pernah ketemu saya, belum pernah ketemu kita. Hari itu pasukan Belandanya tanya, "Loh Bu, ini siapa?" Nanya ke saya, "Ini siapa Bu Nita?" gitu. Terus habis itu kita berdua ketawa. Dan saya bilang, "Saya anaknya Bu." gitu. "Loh, anaknya Bu Nita bukannya cowok?" Hari itu, wah sakit banget Bapak Ibu. Dibilang anaknya Bu Nita cowok. Terus saya ketawa, saya bilang, "Enggak Bu, anak Bu Nita cuma satu. Saya doang, Jessica Hasan nih yang lahir." Dan hari itu dia menunjukkan video MMA episode 1. Jadi dikira bahwa Christian adalah anak pertamanya. Saya bukan anaknya. Jadi saya hari itu sakit banget. Dan saya bilang, wah berarti saya udah 20 tahun mengabdi bersama mama saya pun nama Jenderal Joel di jidat saya belum cukup besar Bapak Ibu. Ya dan dari itu saya sakit dan saya sedih banget. Dibilang bahwa ternyata Christian yang dianggap anak mama saya. Ya, dan setiap hari saya bangun tidur lagi setiap hari. Saya selalu menuntut diri saya bahwa ayo hari ini lakukan sesuatu yang membanggakan. Ayo hari ini kamu harus ekstra mal. Ayo hari ini kamu harus melakukan yang terbaik. Ayo hari ini kamu harus lebih daripada yang lain. Dan setiap hari yang saya hidupi, saya selalu competition. Mau tidur, bangun, semuanya selalu competition. Dan hari ini seperti judul saya, boleh balik ke slide 1. Judul saya adalah Don't Be in the Wrong Race. Ke depan Bapak Ibu selama 2024 akan ada banyak track perlombaan. Akan ada track perlombaan di KKR, track perlombaan di lawatan demi lawatan, mujizat demi mujizat. Dan hari ini pastikan kita tidak ada di track yang salah. Amin. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah 21 tahun saya berlomba, saya akan masuk dengan sebuah teguran. Setelah 21 tahun saya berlomba, dan saya sudah mendapatkan sekian kursi, sekian nama. Dan hari itu, mama saya hari itu ada sebuah kejadian di retreat kemarin. Ada sebuah kejadian di mana kita lagi semuanya minum cawan dan pengurapan. Dan hari itu saya dapatnya bahwa saya ini harus minum cawan mujizat dan kesembuhan kalau nggak salah. Hari itu saya lupa kalau ternyata boleh minum 2 cawan. Dan hari itu saya berbincang dengan teman saya dan teman saya mau ngambil cawan lawatan. Dan hari itu kita berlari dari KKR yang kelas anak, kita berlari ke sini supaya kita tetap dapat cawan, supaya kita tetap didoakan. Dan hari itu semua saya sudah keburu didoakan oleh Ci Sasa yang hari itu mendoakan mujizat dan kesembuhan. Dan hari itu teman saya ini yang ngambil cawan lawatan berlari untuk didoakan oleh mama saya yang hari itu mengurapi untuk yang cawan lawatan. Dan hari itu ya, mama saya mendoakan, mama saya nangis, yang didoakan juga nangis. Dan hari itu saya antri di belakangnya dan saya juga ambil cawan yang sama. Dan hari itu pas selesai, sudah bangkit berdiri, saya dibilang, wah kamu telat Jessica, kamu kelewatan kairosnya Jessica. Jubah pendahulu sudah turun ke orang yang pertama. Dan hari itu saya sakit dan saya marah banget dan saya gak terima. Saya sudah yang 24 jam kali 7 mengabdi sama mama saya, tapi malah jubahnya jatuh ke orang lain. Dan hari itu sudah singkat cerita saya ego, saya gengsi, tapi saya tetap gak mau kelewatan kairos dan saya tetap minta didoakan. Lalu singkat cerita pas turun saya menemani mama saya turun ke mobil. Saya berbincang dan saya bilang, "Mah, aku gak terima kalau aku yang menemani mama, tapi cuman karena beda sekian detik lari untuk didoakan dan aku kelewatan itu dan jubah itu dioper ke orang lain." Hari itu saya nangis-nangis dan saya nangis-nangis. Tapi hari itu saya sadar bahwa ternyata saya ini nangis bukan karena pengejaran, tapi kayak saya nangis cuman karena gengsi. Dan hari itu mama saya gak puk-puk, gak bilang apa-apa. Mama saya cuma bilang, "Jess, boleh gak jangan manja? Boleh gak jangan manja? Dan hari ini lihat hatimu,
Bahwa yang kamu inginkan hari ini kamu nangis-nangis. Kamu cuman pengen nama jabatannya. Kamu cuman pengen kursinya kok. Bahwa jubahnya itu ada jaminannya untuk turun ke kamu. Kamu cuman pengen kursinya, kamu cuman pengen jabatannya, tapi kamu gak mengejar itu. Kamu gak berfungsi di situ. Dan hari itu saya mencoba untuk menelan pedang ini. Saya mencoba untuk menelan pedang ini dan saya mencoba untuk merenungkan. Dan kita sama-sama buka dari Yohanes 3 ayat 19-21. Dikatakan, dan inilah yang bahasa Indonesia saja. Ya. Dan inilah dasar penilaian mereka. Terang Tuhan kini telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena mereka ingin kegelapan menyembunyikan kejahatan mereka. Jadi orang jahat membenci cahaya dan berusaha bersembunyi darinya, karena cahaya menyingkapkan seluruh kehidupan mereka. Dan hari ini saya sadar, kesalahan pertama saya ada di perlombaan yang salah adalah saya tidak membiarkan terang itu menyingkapkan kejahatan di hati saya. Dan saya mencoba untuk menghindar dengan sebuah kejahatan di hati saya bahwa memang saya ini anak yang manja, saya cuma pengen kursi, saya cuma nyonya, yang saya cuma pengen jabatan, dan saya menjauh dari kegelapan hati saya karena sakit melihat kegelapan hati saya itu. Dan dari itu firman Tuhan berkata, kenapa? Karena orang jahat membenci cahaya dan berusaha bersembunyi darinya. Karena cahaya menyingkapkan seluruh kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, kesalahan yang pertama supaya kita tidak ada di perlombaan yang salah hari ini adalah di saat terang Tuhan, di saat firman itu, di saat kebenaran itu datang dalam hidup kita dan mencoba menyingkapkan yang jelek dalam hidup kita, yang gelap dalam hidup kita, jangan menghindar dari itu. Hari ini kegelapan hati apa yang kita coba tutup? Kita tutup mata kita tutup telinga kita, dan kita menutupi setiap kemiskinan, setiap kebodohan kita, setiap kesombongan kita, dan kita terus tutup mata dan bilang saya udah cukup rohani. Tapi hari ini kesalahan pertama untuk kita tidak ada di lomba yang salah adalah apa? Jangan sampai kita ini takut melihat kegelapan, padahal terang itu yang akan menuntun kita pada jalan yang benar. Ayat selanjutnya, yang bahasa Indonesia saja. Ayat selanjutnya dikatakan, aku mengutus kamu kepada bangsa ini dan kamu mengatakan kepada mereka, kamu akan terus belajar tetapi kamu tidak akan mengerti. Kamu akan terus menatap kebenaran tetapi tidak menyadarinya. Karena hatimu keras dan tidak peka terhadap aku. Kamu terlalu sulit mendengar karena kamu telah menutup matamu agar kamu tidak diganggu oleh sebuah kebenaran. Dan kamu telah menutup telingamu sehingga kamu tidak perlu mendengarkan dan tertusuk oleh kebenaran yang aku katakan. Ini sebuah warning untuk setiap kita Bapak Ibu. Seringkali kita membiarkan kita menutup mata kita menutup telinga kita kepada sebuah kebenaran. Dan kita tidak mengizinkan kebenaran itu menusuk yang dalam, padahal lanjutan ayatnya dikatakan seperti ini. Karena itu kamu harus berespon dan bertobat. Supaya apa? Aku dapat menyembuhkan hatimu. Jadi sebenarnya di saat pedang itu dilemparkan ke saya, dikatakan saya hanya menginginkan kursi dan saya tidak berfungsi. Di saat dilemparkan kepada saya bahwa saya ini hanya nyonya yang mengejar tahta, sebenarnya Tuhan itu ingin menyembuhkan hati saya. Itu desire dalam setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Amin. Setiap pedang, setiap kebenaran, setiap firman, kalau kita menutup mata kita, menutup telinga kita sebenarnya sedang melarang Tuhan untuk menyembuhkan setiap kemiskinan kita, setiap kenyonyaan kita, setiap kemanjaan kita. Kalau kita tangkis pedang itu, kita tangkis pisau itu yang mencoba untuk membelek hati kita sebenarnya sedang melarang Tuhan untuk menyembuhkan hati kita. Dan ini adalah pelajaran pertama supaya kita tidak ada di track yang salah. Amin Bapak Ibu. Dan puji Tuhan hari itu, pada saat walaupun saya marah, hari itu saya nggak marah ke Bunita, ya karena saya nggak bodoh ya. Saya bodoh tapi saya nggak bodoh-bodoh amat. Tapi hari itu yang saya diemin orang yang mencuri jubah itu, mencuri jubah saya diemin, saya kata-katain, saya jutekin pokoknya. Saya nggak terima kalau jubah itu dipindahkan.
Iya, nggak terlalu bodoh. Oke. Sampai Bapak Ibu, singkat cerita, saya lanjutkan ceritanya. Sampai singkat cerita, 2 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, siapa yang berkhotbah di tempat ini? Hari Senin, ada yang ingat Bapak Ibu 2 minggu yang lalu? Ajeng, ya. Hari itu Ajeng yang khotbah dan Ajeng sudah cerita dari awal Januari bahwa dia dapat jadwal. Wah Bapak Ibu, hari itu saya sebagai anak Jenderal Joel, wah hati saya terusik sekali gitu ya. Saya ngerasa saya nggak selaku Ajeng gitu. Wah saya terganggu banget. Saya benar-benar terganggu dan ego saya terganggu gitu ya. Ya saya jujur Ajeng. Ya tapi hari itu saya mencoba untuk berespon benar karena sekali lagi saya bodoh tapi saya nggak bodoh-bodoh banget ya. Saya mencoba untuk berespon benar dan saya tahu kalau teman saya lagi naik dan saya malah marah, saya nggak dapat jatahnya. Jadi pada saat Ajeng yang mendapatkan jatah duluan, saya mencoba berespon benar dan saya tetap ya nggak mau lah iri-iri nggak jelas gitu. Dan saya tetap treat her as a friend. Dan hari itu saya cuma dapat firman dari Tuhan dan Tuhan tuh cuma bilang kayak gini, gak apa-apa Jess gitu, tenang. Ini artinya aku memberikan kamu waktu untuk mempersiapkan lebih. Hari itu Tuhan bilang gitu ke saya. Dan saya ditenangkan dan oh ya udah, mungkin memang akan ada jatahnya, artinya kalau Ajeng duluan saya diberi waktu untuk mempersiapkan lebih. Habis itu seminggu setelah Ajeng khotbah, jeng. Hari itu saya kira saya akan dapat jadwal di bulan Maret. Jadi saya masih mempersiapkannya, masih ada 1 bulan. Tapi hari itu 1 minggu setelahnya dapat surat cinta ya. Dan dengan 1 minggu persiapan dan 1 minggu itu saya di NTT. Tapi poin yang kedua yang saya pengen bilang adalah hari itu pada saat saya marah karena Ajeng dapat jatah duluan, hari itu saya sadar bahwa memang benar apa yang mama saya bilang, bahwa saya ini hanya menginginkan kursinya. Saya hanya menginginkan jabatannya, saya hanya menginginkan kesempatannya, tapi saya memang tidak punya pengejaran. Dan hari itu saya sadar bahwa saya ini sudah terjebak di sebuah perlombaan yang salah. Karena dari kecil, setiap hari dalam hidup saya sudah dibandingkan, sudah tanpa nature, itu sudah sebuah nature ya. Walaupun saya sama mama saya juga sudah maaf-maafan, sudah altar call berkali-kali, tapi tetap setiap hari tetap saya akan terus membandingkan diri saya dengan anak-anak pemimpin yang lain. Itu sudah nature, it's in our blood. Dan saya sadar hari itu bahwa di saat teman saya yang naik duluan, saya sadar bahwa wah, artinya benar kebenaran yang ditusukkan ke saya, artinya benar bahwa saya ini sudah terjebak di sebuah perlombaan yang salah. Dan saya mencoba untuk mempersiapkan firman Tuhan. Saya baca Alkitab lebih banyak daripada sebelumnya. Mungkin seminggu ini saya udah baca entah sekian puluh pasal. Saya seminggu ini udah baca sekian bab buku. Saya sudah mendengarkan sekian belas khotbah Billy Graham, Pak Agung. Tapi tetap saya tidak bisa mendengarkan firman apapun. Saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan apapun. Dan hari itu saya sadar, seperti hari itu kesalahan Saul. Hari itu Saul berkata apa? Dari 1 Samuel 15 ayat 24 dikatakan apa? Berkatalah Saul kepada Samuel, sebab aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah dan perkataanmu. Tapi Saul berkata apa? Tetapi aku ini takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dalam versi lainnya dikatakan apa? Aku ini mengabaikan firman-Mu, di saat firman itu datang dan aku mengabaikan firman-Mu, dan aku ini menginjak-injak instruksi. Bahkan I care more about pleasing the people, sampai I let them, aku membiarkan mereka, membiarkan mereka menentukan langkah-langkah hidupku. Dan ini yang saya sadar pada saat saya berlomba, saya sadar betapa jiwa saya ada sebuah bolong, ada sebuah lubang dalam jiwa saya, kehausan untuk please people. Kehausan untuk menerima sorakan rakyat itu. Sampai saking saya fokusnya untuk menerima sorakan rakyat, sampai saya sudah gak bisa mendengar suara Tuhan Bapak Ibu. Saya setiap hari baca Alkitab, saya bisa baca Alkitab 5-10 pasal setiap hari selama seminggu ini. Tapi tetap kenapa Tuhan tidak berbicara, kenapa? Karena saya terlalu fokus untuk menerima tepuk tangan, untuk menerima sorakan rakyat. Sedangkan sampai saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan mungkin saya sadar sampai di detik ini saya ngomong pun mungkin masih terselip sedikit pembuktian diri. Tapi saya pun juga masih belajar untuk bertobat. Dan hari ini dari kesalahan Saul kita bisa belajar bahwa jangan sampai
Setiap ada lubang dalam hati kita, kita ini membiarkan manusia, sorakan rakyat yang menentukan setiap langkah-langkah kita di depan. Jangan sampai karena kita terlalu fokus mengejar tepuk tangan manusia, mengejar setiap nama, mengejar setiap kursi, sampai kita ini lupa alasan utama kita berlomba di track ini. Sampai kita lupa alasan utama kenapa ya tahun ini kita harus mengerjakan KKR di 38 provinsi. Pokoknya lomba aja provinsi yang mana yang bisa kasih jiwa-jiwa paling banyak. Kita sudah lupa, kita back to basic, kita lupa tujuan akhirnya tuh apa sebenarnya. Dan kita terlalu sibuk mencari tepuk tangan yang paling banyak, kita terlalu sibuk mencari sorakan rakyat yang paling banyak sampai kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Hari ini cek hati kita. Saya juga harus cek lubang itu. Dan jangan sampai yang membuat kita bertahan selama ini, yang membuat kita bertahan di pelayanan selama ini, hanyalah karena sebuah kehausan kita untuk menerima tepuk tangan dan setiap jabatan itu. Ya. Dan yang terakhir, saya masuk ke poin yang terakhir. Saya mau ajak kita lihat satu video yang saya temukan tadi malam. Ya. Ini video lucu Bapak Ibu pada saat saya cari. Ya, boleh di play videonya sebentar aja. Bisa di play Kak? Aku juga kirim videonya kalau nggak bisa di play. Ya. Ada video terpisahnya saya juga kirim. Oh ya, oke boleh di play. At full speed judulnya. Ada suaranya, karena suaranya lucu. Hari itu ada sebuah perlombaan serangga-serangga. Diadakan sebuah perlombaan antara serangga-serangga, ya ada 6 jenis serangga. Ya. Tuh, ada yang kaki 1000, ada belalang sembah, ya. Ada lalat, ada lebah, ada capung, semuanya berlatih. Melatih setiap otot firman, otot iman, semuanya siap-siap. Ngeng gitu ya. Semuanya siap-siap untuk berlari di perlombaan ini. Semuanya memberi gas yang terbaik, memberi kekuatan full speed semuanya. Semuanya go, KKR 38 provinsi, go. Berlari semuanya, ayo. Setiap bulan ke provinsi, ayo. Ada yang melompat, ada yang terbang, ada yang gelindingin diri. Ya. Semuanya berlomba memberi kekuatan yang terbaik, gak mau kalah. Provinsiku harus memberi jiwa yang paling banyak. Sampai seringkali senggol-senggolan ya Bapak Ibu tuh. Capungnya KO. Capung pertama KO karena disenggol temennya ya. Tapi tidak, yang lain tidak berhenti, dilindas lagi ya. Mantap. Belalang sembah nungguin serangannya. Dia bersiap-siap untuk menyerang. Dia bersiap-siap untuk menyerang, malah dia membunuh dirinya sendiri ya. Ditendang lagi. Sisa 3 kompetisi, sisa 3 kompetitor. Lebahnya bersiap-siap memberikan serangan. Lalatnya jatuh. Sisa 2 kompetitornya, ya. Tadi ada yang udah kelindas, nah dilindas lagi sama si kaki 1000 ya. Tinggal sisa lebah, kumbang dan juga kumbangnya lari cepet-cepet. Dihantam. Masuk ke tai ya. Ya. Sampai sisa kaki 1000 hari itu ya. Semutnya nungguin ya, wasitnya nungguin di finish line, kok nggak ada yang lewat-lewat. Mana ini yang lain ya? Semuanya mencapai garis finish dengan sebuah sudah terseok-seok. Bahkan kaki 1000 yang nendang-nendangin orang pun dia nggak sanggup sampai garis finish.
Pingsan semuanya ya. Sudah, terima kasih. Sudah cukup ya. Tapi hari ini firman saya yang terakhir, poin saya yang terakhir, ada firmannya dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan, boleh balik ke PPT-nya. Dikatakan seperti ini. Ibrani yang sebelumnya udah benar tadi. 12 ayat 1 sampai 3 ya. Tujukan matamu hanya kepada Yesus yang memulai dan mengakhiri perlombaan yang kita ikuti ini. Pelajari bagaimana dia melakukannya karena dia tidak pernah lupa kemana tujuannya. Jadi supaya kita selama tahun 2024 kita tidak ada di perlombaan yang salah, pastikan mata kita ini tertuju kemana Bapak Ibu. Kita juga harus ikuti setiap langkah-langkah pendahulu kita karena mereka lah yang tidak pernah lupa tujuan mereka. Dan kita harus terus menyamakan tujuan kita. Tujuan kita lawatan kok. Tujuan kita tuh kesembuhan di jiwa-jiwa kok. Tujuan kita adalah keselamatan di Indonesia kok. Keep our eyes on Jesus. Apapun pelayanannya, apapun agendanya, apapun proyeknya, pastikan mata kita ini tertuju kepada Tuhan. Supaya seperti tadi, seperti videonya tadi, kita gak sibuk senggol kanan, senggol kiri. Karena kita semua memiliki tujuan finish yang sama kok. Jangan sibuk menjatuhkan kanan kiri sampai kita lupa tujuan terakhir kita. Dan poin yang kedua selanjutnya, ini yang lucu, dikatakan seperti ini. Ini benar-benar di firman Tuhan ya Bapak Ibu. Berusahalah untuk rukun satu sama lain dan dengan Tuhan. Karena jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihat sedikit saja dari Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu. Makanya tadi saya kasih video itu karena semua lebah-lebahnya mereka sibuk menyerang yang lain supaya gak ada yang menang ke finish line. Mereka sibuk ngelindes yang lain, sibuk senggol kanan, senggol kiri, hantam gitu ya. Semuanya sibuk nyenggol semuanya sampai ujungnya tidak ada yang bisa sampai finish line dengan kuat. Jadi jangan sampai di tengah sebuah perlombaan ini kita sibuk sikut kanan, sikut kiri sampai kita mencapai garis akhir sudah tidak ada kekuatan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan bahkan berkata, berusahalah untuk rukun satu sama lain, karena jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihat sedikit saja dari Tuhan. Otherwise, you'll never get as much as a glimpse of God. Kalau kita ini tidak bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kita. Walaupun mungkin bentuknya beda-beda, ada yang bentuknya lebah dengan sengatnya, ada yang bentuknya kakinya 1000 yang berjalannya cepet banget, kita gak bisa ngikutin jalannya dia. Bentuknya mungkin beda-beda, ada yang kumbang dengan kecantikannya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata apa? Berusahalah untuk rukun satu sama lain. Dan yang terakhir, ini janji Tuhan. Dari Ibrani 2 dikatakan, sebuah peringatan untuk tidak bergeser dan drift off dari kebenaran. Perhatikan kebenaran agar kita ini tidak tersesat ke jalan yang salah. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, ketika kita berada di jalur yang benar, Dia akan menambahkan pelayanan kita dengan tanda-tanda dan keajaiban, mujizat yang penuh kuasa dan semua karunia Roh Kudus. Jadi ini janji Tuhan kalau kita bisa ada di right track, kalau kita bisa ada di perlombaan yang benar. Tuhan akan melimpahkan pelayanan kita dengan sebuah mujizat. Tuhan akan melimpahkan pelayanan kita dengan sign and wonders. Tuhan akan melimpahkan pelayanan kita dengan karunia Roh Kudus. Asalkan kita ada di track yang benar. Saya cuma bisa share ini Bapak Ibu. Dan saya tidak akan membatasi kebenaran, biar hari ini kebenaran ini yang akan mengerjakan setiap kita. Tapi sebelum saya selesai, saya mau ajak kita sama-sama tutup dalam doa. Saya mau ajak setiap kita sama-sama nyanyikan satu lagu yang saya coba nyanyikan sepanjang seminggu ini. Saya nyanyikan, saya mencoba merenungkan firman Tuhan dan saya cuma bilang, Tuhan tolong Tuhan. Sampai Engkau temukan Tuhan setiap kegelapan dalam hatiku dan Engkau terus tusukkan Tuhan. Supaya aku bisa disembuhkan, supaya aku bisa dimenangkan sekali lagi Tuhan. Dan biar sekali lagi Tuhan pastikan mataku tetap tertuju kepadamu Tuhan. Pastikan mata ini tetap tertuju kepadamu di tengah setiap perlombaan. Buat hati ini sadar dan hatiku hanya mencari suara yang daripada Tuhan.